Wonosobo berasal dari bahasa Sanskerta, Wauna dan Seba, artinya sebuah tempat bertemunya para pandita dari berbagai penjuru dunia melalui pantai utara Jawa, Kabupaten Batang. Melihat sisi sejarah, merupakan sebuah kota yang erat hubungannya dengan kerajaan Kalingga yang dipimpin Putri Sima pada abad ke-7 dan kedatangan 3 orang pengembara yang membangun kota. Antara lain Kiai Tumenggung Kolodete, Kiai Karim, dan Kiai Walik. Menyimak sejarah masa lampau Kabupaten Wonosobo, kita diingatkan 3 winasis tokoh pilar, Kiai Kolodete, Kiai Karim, dan Kiai Walik, yang pada awal abad ke-17 ketika kerajaan Mataram Islam mulai berkembang. Seiring dengan itu, 3 tokoh ini membuat posisi mendirikan pemukiman. Kiai Kolodete di dataran tinggi Dieng, Kiai Karim di Kalibeber, dan Kiai Walik di Kabupaten Wonosobo. Merupakan konfigurasi yang sangat tepat membangkitkan semangat pendirian Kabupaten Wonosobo hingga saat ini. Tersebutlah Dieng masa lampau yang saat itu masih merupakan hutan belantara. Tak seorang pun berani menginjakkan kakinya di sana. Hanya orang-orang terpilih saja yang mampu menaklukkan keangkeran hutan itu. Sebut saja seorang bernama Kiai Tumenggung Kolodete, datang dari arah tenggelamnya matahari bersama istrinya, dengan langkah pasti menyusuri tebing terjal dan berbatu. Tampak jelas garis wajahnya yang tegas, menunjukkan jati dirinya seorang yang sakti mandraguna. Cerita tutur tinular, beliau sangat berperan dalam pendirian pemukiman baru yang kini dikenal dengan nama Wonosobo. Kelembutan hatinya mampu membuat simpati anak-anak sekitar pemukiman. Sampai kini dimitoskan keberadaan anak yang berambut gembel di lereng Dieng adalah titisannya. Hingga akhir hayatnya bermukim di dataran tinggi Dieng sebagai penguasa di sana.
Pada suatu waktu, dari arah utara hutan belantara, datang pula seorang tokoh yang bernama Kyai Walid. Sosok yang halus dan santun, menampakkan langkah demi langkah pada tanah merah di kawasan angker itu. Sesekali, angin semilir berhembus, menghantar perjalanan panjang menuruti kata hati dan naluri untuk mengubah hutan angker menjadi pemukiman. Kyai Walid melegenda sebagai cendekiawan yang mempunyai pandangan luas. Beliau sangat berperan sebagai perancang terwujudnya kota Wonosobo. Sebagai seorang winasis, piawai menata lingkungan, sehingga pemukiman terlihat asri dan damai. Sampai akhir pengabdiannya, berada di Wonosobo yang petilasannya berada di komplek Masjid Al-Mansur Kauman. Nun jauh di sana, dari arah matahari terbit yang berbalut kabut dan gerimis, Kyai Karim dengan tenang menyusuri jalan setapak di kawasan sebuah telaga yang perawan. Meski telah menghabiskan perjalanan panjang, tak nampak kelelahannya. Bahkan senyum selalu mengembang, memberikan pengayoman pada anak dan istri yang selalu menemani dalam pengembaraannya. Sebagai seorang pemikir, beliaulah yang mampu meletakkan sendi-sendi dasar sebuah pemerintahan, sehingga roda perekonomian dan kehidupan masyarakatnya tertata dengan baik. Seperti telah digariskan oleh Hyang Kuasa, pada suatu ketika, 3 tokoh yang berkarisma itu bertemu di sebuah tempat. Ketiganya bermusyawarah dan sepakat dengan keahlian masing-masing untuk membangun sebuah pemukiman yang sampai sekarang disebut sebagai Wonosobo. Di kemudian hari muncul tokoh-tokoh penguasa Wonosobo, masing-masing Tumenggung Kartowaseso, Tumenggung Wirotuto, dan Tumenggung Singowedono. Bakalan katakan Bolo Walondu minurut pepanggai paman pilih paman. Menawi dalam sampun semadya sinuwun. Pejah kesam kangge Wonosobo sinuwun. Menawi panjenengan pripun. Pada sebuah pertemuan di ruang Ageng Paseban, Tumenggung Kartowaseso memberikan sabda kepada para prajuritnya. Disebutkan, berdasar wangsit yang diterima dalam olah batin, bahwa suatu saat Belanda akan masuk dan menguasai wilayah kekuasaannya di Selomerto. Oleh karenanya, minta kesiapan untuk memeranginya. Gayung bersambut, para kaulo prajurit siap untuk menghadapi pasukan Belanda. Silo kabeh lan rakyat-rakyatku kabeh
wis padha sagu mentokake Purwalondo kang bakal jajal kota Wonosobo. Kula dina saiki gegaman popo kang diduwenani masyarakat. Ayo kota Wonosobo dipertolake. Matur nuwun para paman lan para tunggawa kabeh. Ana ing dina iki aku tansah mongkok amarga kowe kabeh padha nyengkuyung anane pasewakan iki. Ana perkara sing perlu tak aturake dumateng kowe kabeh. Masa berikutnya, tersebutlah tokoh bernama Tumenggung Wiroduto sebagai penguasa Wonosobo yang pusat kekuasaannya berada di Kalilusi, Sapuran. Aku kepingin pemerintahan ing Kalilusi iki dipindah ana ing Plobangan. Bersama para pemuka masyarakat melakukan musyawarah, di mana beliau mempunyai niat baik memindahkan pusat kekuasaannya dari Kalilusi ke daerah Ledok Plobangan. Diungkapkan niatan itu tak lain hanya ingin lebih mensejahterakan para warganya. Musyawarah pun berlangsung seru. Meski demikian, pada akhirnya para warga menyetujui gagasan Tumenggung Wiroduto memindahkan daerah kekuasaannya ke Ledok. Yang kuyung jumeneng panjenengan. Ya den kowe pamanmu kibat piye? Ini nggih. Nyun sewu Ki. Dalem gadah pemanggih. Mbok menawi wonten nepatipun saderengipun nyun pangapunten ingkang kathah. Ingkang sepindah menawi pindah wonten Plobangan menika menapa langkung sae ketimbang wonten mriki. Ingkang kaping kalihipun Ki Wiroduto menika lak sampun sepuh. Menapa tasih kawogan menawi pindah wonten Plobangan menika. Makaten. Ngene para paman. Iya. Wilayah Plobangan kuwi ya bisa dadi garis pertahanan. Awit saka kulon, saka kidul, mula kowe kabeh dina iki uga padha nyengkuyung anane pemindahan saka pecekelan Kalilusi ana ing Plobangan. Sarujut to? Dawuh. Yen ngono, dina iki uga katindakake. Penguasa Wonosobo yang lain adalah salah satu cucu Kiai Karim bernama Singowedono. Dikisahkan pada pertemuan di sebuah padepokan, tanpa diduga, datanglah seorang utusan dari kerajaan Mataram menghaturkan surat wasiat yang berisikan pemberitahuan bahwa atas jasanya kepada Mataram, beliau Singowedono mendapatkan hadiah berupa satu tempat di Selomerto dan bergelar menjadi Tumenggung Jogonegoro. Dengan pusat kekuasaannya di seluruh Selomerto, ketika wafat beliau dimakamkan di desa Pakuncen. Hingga kini makam beliau banyak disiarahi warga. Pada awal abad ke-18, Islam berkembang dibawa oleh seorang ulama besar, Kiai Asmoro Sufi, yang merupakan menantu penguasa Tumenggung Wiroduto yang berkuasa di Kalilusi Pecekelan, dengan momentum mendirikan sebuah masjid di Bendosari Sapuran, dan diyakini berhasil menurunkan banyak ulama dan kiai seperti Kiai Ali Bendosari, Kiai Abdul Fatah, Kiai Mansur, hingga sampai ke Kiai Haji Muntaha Al-Hafid. Yang kita yakini para kiai ulama tadi yang merupakan tokoh-tokoh kunci bagi pembentukan karakter masyarakat di kabupaten ini.
agama Islam sudah berkembang dengan pesat di Wonosobo. Salah satu tokohnya bernama Kiai Asmoro Sufi yang tak lain menantu Tumenggung Wiroduto. Dalam perjalanan syiar agama Islam, Kiai Asmoro Sufi melanglang dari satu daerah ke daerah lainnya, menemukan banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan norma agama Islam. Banyak masyarakat kehilangan arah angin peradaban. Pelecehan terhadap perempuan terjadi di mana-mana. Untuk menyadarkan masyarakat yang sesat, tak jarang Kiai Asmoro Sufi harus menggunakan caranya sendiri dan kesaktiannya. Pada akhirnya mereka sadar, lalu mengikuti jejak Kiai Asmoro Sufi dalam syiar agama Islam dan membangun masjid di Bendosari. Makin hari pengikut Kiai Asmoro Sufi semakin banyak. Beliau menurunkan ulama besar dan pemilik pondok pesantren di Wonosobo, seperti Kiai Ali Bendosari, Kiai Syukur Soleh, Kiai Mansur Kauman, Kiai Abdul Fatah Tegalgot, Kiai Soleh Pencil, Kiai Asari, Kiai Abdul Fakih, Kiai Hasbullah, dan Kiai Muntaha Kalibeber.